Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Umi Liva Official dan juga sahabat Padepokan Ilmu Hikmah, sahabat Gio dan juga sahabat Gus Idris Family beserta Ustadz Farhan Official dimanapun berada, yang Umi cintai, yang tidak pernah Umi lupakan. Kalian saat ini posisinya moga-moga dalam keadaan sehat walafiat insya Allah ya. Sahabatku, jumpa lagi dengan Umi. Saat ini posisinya saya dengan Mas Mu'afak dan juga kameramen. Alhamdulillah posisi saya ada di sebuah kafe ya Mas Mu'afak ya. Ada di sebuah kafe, tujuannya apa? Umi bawa ini juga ya. Saya pertanyakan, kenapa Umi bawa ini? Sekali-kali mau masuk dapur rekaman. Gitu ya. Gini sahabat, tujuan kita untuk edukasi dakwah kita, insya Allah terus tujuan kita untuk seperti biasanya kita akan membuat kejutan dan juga prank ya. Prank. Saat ini kami udah kerjasama dengan pihak kafe, ingin tahu bagaimana reaksi pelanggan di kafe ini apabila ada pelayan ya, pelayan yang tidak bisa kerja gitu. Pertama karyawan baru lah. Karyawan baru, dan Umi akan menyamar di sini, akan menyamar untuk mengetes kesabaran dan juga bagaimana tanggapan pelayan pengunjung kafe ini kepada pelayan yang baru. Dan di sini Umi sebagai pelayan nanti yang akan mengantarkan minuman, dan Mas Mu'afak sebagai majikan saya. Mantap kan? Sebaliknya, pada di sini Umi yang jadi majikannya, saya nanti seakan jadi karyawan, cuma ini kita menyamar, saya jadi bosnya dulu. Umi Siap. Bagaimana sahabat, doakan semoga prank ini berhasil ya, dan hikmah apa yang akan bisa kita ambil, semoga di sini banyak hikmah lah yang harapan Umi dan Mas Mu'afak, harapan kita bisa banyak hikmah yang akan diambil ke depannya nanti. Kita tunggu, tapi ya posisinya juga udah malam, berhubung kafenya juga rame ya sahabat. Umi akan menunggu pemain pengunjung baru yang baru datang ke sini, bagaimana reaksinya. Kalau kayak gini kan nanti nggak berhasil nanti prank kita ya. Jadi yang kita cari sasarannya adalah yang baru datang. Oke, di sini ada Mas Ryan, ada Mas Mu'afak dan juga Umi. Kita kerjasama untuk mensukseskan semua ini. Oke, jangan lupa ikuti terus sampai selesai dan jangan skip. Jangan lupa subscribe ya channel Gus Idris Family, Gus Idris Official dan Umi Liva Official, Padepokan Ilmu Hikmah, dan juga Ustadz Farhan Official. Siapa yang menghandle Ustadz Farhan Official? Mas Mu'afak sendiri, dan juga Padepokan Ilmu Hikmah Mas Ryan juga bersama rekan-rekan. Umi Liva ada Umi Liva Official, juga Umi sendiri yang terjun. Gus Idris Family bareng-bareng kita bersama, ada Mas Rahmat juga ya. Gus Idris Official pasti yang utama adalah Gus Idris, dan juga tidak lupa satu lagi, Abah Yai Rodli. Ya, jangan lupa subscribe Abah Yai Rodli. Beliau adalah pemeran utama di Abah Yai, itu tokoh utama ya, yang rindu dengan beliau insya Allah bisa mengikuti di situ. Oke, kita mulai prank kita. Selamat malam Mbak. Halo. Mau pesan minumannya atau makanannya? Pesan ini Mbak ya? Oh Ini iya, sama ini. siap. Makasih Mbak ya. Sama-sama. Ini minumannya Mbak ya. Astagfirullahaladzim. Gimana sih Mbak? Bisa kerja apa enggak? Mohon maaf Mbak, nggak sengaja. Aduh, Lihat dong kalau kerja. nggak sengaja Kan Mbak. jadinya kotor. Iya, mohon maaf, saya nggak sengaja Mbak. Mohon maaf ya, mohon dimaafin ya Mbak ya. Nanti saya ambilkan lagi, nggak sengaja. Jangan gitu juga dong Mbak. Kan di sini saya pelanggan. Iya, mohon maaf Mbak ya. Saya nggak sengaja itu tadi. Habis ini tak ambilkan lagi ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Aduh, mohon maaf Mbak ya. Kan jadinya kotor semua nih. Nggak kerja apa enggak sih Mbak? Iya, saya niat kerja Mbak.
Mohon Kalau niat maaf. kerja nggak gini. Ya saya nggak sengaja. Mohon maaf Mbak, saya nggak sengaja. Saya ganti. Tapi kalau gini gimana? Mohon maaf. Saya mohon maaf Mbak. Saya nggak sengaja. Kak, Saya ganti ya Mbak ya. Biar saya ganti ya. Saya ganti Mbak. Aduh. kan kotor jadinya. Biar saya ganti ya Mbak dengan yang baru ya. Nggak usah. Makanya jangan jawab dong kalau kerja. Jangan kayak gini lagi. Iya mohon maaf. Nanti saya harus Kan jadinya saya bagaimana? yang rugi. Saya ganti Mbak. Mbak nanti saya ganti. Gimana coba? Saya ganti dengan yang baru ya Mbak ya. Ini jadinya kotor. Marah-marah dari sana kok saya kedengeran. Mbaknya marah-marah kenapa? Ini Pak, saya nggak sengaja numpahin dan mau saya ganti. Saya juga udah minta maaf Pak sama Mbaknya. Nah, sekali lagi mohon maaf ya, ini kan masih karyawan baru, masih baru juga masuk hari ini juga, dan untuk mbaknya hati-hati ya kalau kerja lebih kerja lagi itu hati-hati. Iya Nah, Pak, seperti ini. iya, Nanti kan ya takutnya nama kafe ini juga jelek gitu. iya Pak. Tapi nggak gini juga dong mas layanannya. Iya Kan saya saya, di sini juga udah lama. iya mbak, saya sekali lagi mohon maaf apabila ada yang salah tadi sampai numpahin minumannya itu. Sekali lagi maaf, mungkin mbaknya tidak sengaja juga, jadi mungkin nanti saya tegur lah di belakang nanti gitu. Kalau bisa dipecat juga bisa kan? Astagfirullah Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Saya nggak sengaja, kan saya nggak sengaja numpahin dan saya ganti Mbak. Saya ganti, nanti saya hutang sama majikan saya biar dipotong gaji saya. Tapi Saya nggak kayak gini mbak. Mbak jangan gitu. Saya sekarang ini posisinya dalam keadaan ada pandemi corona, butuh pekerjaan, anak saya butuh makan. Kalau Mbak bilang kayak gitu, bagaimana dengan nasib anak saya? Pak, jangan pecat saya, Pak. Kalau Mohon saya maaf. sih nggak bisa ya langsung memecat, karena di sini juga ada peraturannya juga. Jadi saya tidak di sini, walaupun sebagai yang pemilik kafe ini, saya juga tidak bisa memecat dengan sepihak karena saya juga ada peraturannya, Mbak. Jadi intinya di sini tuh saya mohon maaf kalau ada salah apabila secara teknis dari karyawan baru saya. Nanti kita ganti lagi. Saya minta Mbaknya nggak maaf. usah bayar lah. Saya ganti. Kayak gini juga loh caranya. Ya, Bener. sekali lagi kita minta maaf juga Mbak, karena kita juga tidak tahu kalau ada kejadian seperti ini Mbak. Gitu. Yang bener dong mbak. Biar saya ganti aja ya. Saya tak minta ganti. Jadi ganti aja. Ya Pak ya, saya ganti ya. Saya minta maaf, Bu, Mbak, minta maaf. Tapi jangan ngomong suruh mecat saya. Saya butuh pekerjaan. Anak saya butuh makan. Kalau saya dipecat gimana? Sekarang cari kerjaan susah. Ibu kerja tuh yang bener. Ya saya kan nggak sengaja dan saya udah minta maaf. Itu karyawan saya udah meminta maaf. Saya udah Jadi minta saya maaf juga Pak minta maaf sama juga. dia. Mas kayak gini caranya. Ya nanti kita akan kasih hukuman juga pada karyawan baru saya, tapi intinya di sini saya juga minta maaf kalau ada kesalahan teknis seperti ini juga. Mungkin mbaknya bisa ganti juga minumannya nanti ya. Saya ganti Pak, saya nanti utang nyicil dipotong gaji saya Iya, nggak itu apa-apa nanti kalau Pak. itu nanti gampang kita di belakang masalah ini nanti kasih lagi Tapi dan nggak usah bayar. saya minta tolong Mbaknya jangan nyuruh saya dipecat. Saya butuh kerjaan bener, butuh kerjaan. Sekarang lagi posisi kayak gini, cari kerjaan susah. Saya baru aja diterima di sini, saya udah seneng sekali. Mbak jangan nyuruh saya dipecat. Saya nggak sengaja tadi dan saya udah minta maaf. Jadi saya mohon maaf, Mbak jangan bilang suruh mecat saya. Saya mohon maaf, tolong dimaafin saya Mbak. Saya ganti, walaupun saya harus nyicil. Nanti dipotong gaji saya nggak apa-apa. Yang penting saya tidak dipecat sama bos saya. Tahu nggak? Gara-gara mbak saya jadi gak mau di sini. Astagfirullahaladzim. Mana sih? Dia sama pergi. Udah, jangan Saya minta maaf Mbak, saya minta maaf. Bener saya minta maaf. Udah minta maaf masa mbaknya. Kalau Mbak kayak gini saya bener-bener dipecat nanti bagaimana? Kayak gini mas, mau Iya. ditoleransi apa lagi coba? Bagaimana anak saya nanti minta kasih makan apa kalau saya dipecat dari sini Mbak? Di sini saya tidak membela siapapun, dia juga salah, dan dia kan udah minta maaf ke mbaknya. Dan kita juga akan ganti kok, bahkan mbaknya nggak perlu bayar kok. Itu. Tapi saya udah nggak mood mas, sumpah nggak mood di sini. Gara-gara mbak ini. Saya baik-baik minta maaf. Apa Mbak nggak mau memaafkan? Kecuali saya nggak mau minta maaf. Saya tahu saya salah Mbak. Saya minta maaf. Tolong dimaafkan. Biar saya nggak sampai dipecat sama bos saya. Saya Kayak baru. gini Bu, ya Allah. Jadi kotor semua udah. Ya nanti saya bersihkan. Saya bersihkan. Nggak apa-apa saya bersihkan Bu. Saya bersihkan. Mbaknya mungkin langsung ganti aja ya, Mbak. Saya Kami ganti. juga hati-hati gitu.
Dan untuk mbaknya sabar mbak, karena kan dia juga udah minta maaf, jadi ya maaf lah mbak, masa ya memang setiap manusia kan ada kesalahan juga, ada apa ya, kejadian yang seperti itu tidak terduga juga. Yang penting kita kasih, mbaknya nggak perlu bayar juga, ya kan? Ya. Dan di sini baik-baik, tuh dia diganti mbaknya di sini. Mbaknya sekarang duduk. Saya masih masuk ke mbak ini mbak. Kayaknya diganti aja mbak. Coba mbak di sini mbak. Aduh, jangan pergi mbak, mohon maaf. Ya, sekarang gimana dah mau mbaknya, biar mbak maafkan mbak ini. Tapi yang penting jangan Dia dipecat. kan juga karyawan baru di sini. Gimana mbaknya biar lega, gimana dah? Saya ngikut. Saya di sini juga sebagai pemilik kafe ini, saya juga tidak bisa membela siapapun sini. Di sini di posisi karyawan saya yang baru ini juga salah, dan mbaknya di sini juga ya seperti itu. Jadi saya sekarang gimana enaknya mbaknya biar nggak marah seperti ini, karena ya juga nanti menyontreng nama baik kafe ini juga. Makanya sekarang gimana keputusan mbak, maunya gimana? Terserah masnya aja deh, mau diapain mbaknya. Kalau bisa ya keluar. Astagfirullahaladzim mbak, Kalau masalah saya kan udah minta maaf. Sekali saya nggak terima bu. Astagfirullahaladzim, saya ganti, mbak juga nggak mau. iya, kita Saya udah minta maaf, mbak juga nggak mau memaafkan. Paling nggak mbak memaafkan saya dulu aja. Mbak mau memaafkan saya kan? Saya pelanggan bu, saya pelanggan. Pelanggan adalah raja. Tapi saya kan nggak sengaja. Hormat enggak? Sopan enggak? Enggak. Saya nggak sengaja bu, mbak nggak sengaja. Saya kan nggak sengaja pak, ini nggak sengaja saya. berhubung mbaknya seperti ini terus, saya juga nggak bisa. Kalau saya udah kasih kesempatan mbaknya mau gimana, mbaknya terus seperti itu, mau nggak mau karena harus saya buka saat ini juga kayaknya. Iya pak. Sebenarnya mohon maaf Pak ya, yang sebenarnya yang pemilik kafe itu bukan saya. Yang pemilik kafe sebenarnya, Mohon dan maaf. di sini saya hanya hanya seorang pelayan saja di sini. Sebenarnya yang baru juga saya di sini. Sebelumnya mohon maaf mbak ya. Apakah benar di saat mbak udah menjadi pelanggan kafe ini udah lama, misal ada karyawan yang seperti kelakuan saya tadi, di saat karyawan itu udah minta maaf, mbak tetap tidak mau memaafkan? Saya berbuat semua ini, saya ingin tahu sejauh mana kecintaan pelanggan-pelanggan di kafe ini. Menurut mbak sendiri gimana? Memang kurang baik, memang kurang bagus, tapi namanya orang udah minta maaf, namanya orang tidak sengaja, itu pasti akan terjadi dimanapun berada. Jadi saya mohon maaf, Umi, saya lakukan ini semua karena saya ingin tahu sebenarnya pelanggan di kafe ini seperti apa. Bukan saya gimana mbak ya, tapi kita sebagai manusia punya hati nurani. Di saat rakyat kecil, di saat orang-orang kecil posisinya mencari pekerjaan susah, dan dia juga banyak kekurangan, setidaknya bagi kita yang udah memiliki rezeki lebih dan yang dititipkan oleh Allah, kita tidak bisa juga untuk mentang-mentang mbak. Itu harapan saya. Bukan saya di sini untuk menjadi penasehat. Seberapa lama kita hidup mbak? Seberapa lama kita hidup di dunia? Mungkin mbak saat ini tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain, karena mbak banyak rezeki, karena mbak diamanai rezeki yang melimpah, sehingga mbak tidak pernah merasakan kesusahan. Andai kata posisi mbak saat ini seperti saudara-saudara kita yang posisinya dalam keadaan kekurangan, mencari rezeki susah, untuk makan anak istri susah, pasti mbak akan merasakan seperti yang tadi terjadi. Andai kata posisi mbak ada di posisi yang tadi, bagaimana? Bagaimana? Apakah sedikit pun mbak itu tidak terketuk hatinya? Dalam agama, orang yang udah minta maaf dalam kesalahannya dan dia mengakui kesalahannya, itu berhak dan layak untuk dimaafkan. Apakah mbak punya hati yang sekeras itu?
sehingga tidak terketuk sedikit pun hati nuranimu, Mbak. Seandainya itu terjadi kepada keluargamu, sanak saudaramu, anakmu di suatu saat nanti, dan itu posisinya seperti yang terjadi saat ini, banyak sekali warga kita Indonesia posisinya kekurangan, mencari rezeki kesusahan, mencari nafkah kesusahan. Tapi segitu kerasnya Mbak yang posisinya di atas, punya rezeki banyak, mentang-mentang andai kata itu semua dicabut oleh Allah, bagaimana, Mbak? Bagaimana? Anda saat ini Mbak melangkah dari sini, tiba-tiba kecelakaan, kaki Mbak diambil, habis uangnya, habis hartanya, Mbak jatuh miskin, butuh menafkahi anak-anak Mbak, orang tua Mbak. Bagaimana posisimu, Mbak? Apa sekejam itu orang yang udah punya kesalahan dan berani minta maaf, mengakui kesalahannya, Mbak tetap tidak mau memaafkan? Tapi ingat juga Mbak, waktu itu selalu berputar. Sekarang Mbak Mbak sekarang mempunyai kekayaan yang sangat berlebih. Tapi ingat Mbak, kita tidak tahu ke depannya, kita tidak tahu per jamnya, per detiknya, bahkan per menitnya kita tidak tahu. Kalau Allah tiba-tiba memutar kehidupan Mbak menjadi jatuh sejati-jatuhnya, gimana Mbak? Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menasihati Mbak, tidak bermaksud untuk memarahi Mbak, tidak bermaksud untuk menggurui Mbak. Tapi setidaknya Mbak harus tahu posisi saat ini seperti apa saudara-saudara kita yang posisinya kesulitan. Mungkin banyak yang tidur di kolong jembatan, mungkin yang pagi makan 2 hari lagi tidak ada yang dimakan. Andai kata saat ini Mbak posisinya dalam tahap mencari pekerjaan dan tidak punya pekerjaan, anak Mbak di rumah udah menunggu dalam posisi kelaparan, dan ada Mbak sendiri punya kesalahan, tiba-tiba diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan Mbak? Apa tidak terketuk sedikit pun hatimu, Mbak? Apa tidak tersentuh melihat orang yang di bawah Mbak dalam posisi seperti itu? Seburuk apapun manusia, punya kesalahan sebesar apapun manusia, di saat orang itu udah mau minta maaf, maka wajib kita sebagai sesama manusia harus memaafkan, Mbak. Jangankan kita, Tuhan aja mau memaafkan. Kenapa kita begitu keras hatinya? Begitu keras. Sedang batu aja ditetesi air lama-lama akan berlubang, Mbak. Tadi berulang kali saya ucapkan minta maaf, Mbak tetap dengan kesombongannya tidak mau memaafkan. Apa yang perlu kita sombongkan hidup di dunia ini, Mbak? Nggak ada, Mbak. Harta, kesehatan, kecantikan, kekayaan itu cuma titipan. Bisa sewaktu-waktu Allah ambil, bisa sewaktu-waktu Allah cabut dari diri kita. Dan kita menjadi diri yang hina, tidak punya apa-apa, Mbak. Bagaimana sekarang, Mbak? Mohon maaf, saya bukan untuk menasehati. Saya cuma ingin tahu sejauh mana kita ini di saat melihat saudara kita dalam keadaan kesusahan dan kesulitan. Jadi begitu, Mbak ya. Jadi Mbak jangan sampai berkeras hati gitu, melihat saudaranya dalam posisi keadaan seperti itu, Mbak tetap kekeh tidak mau memaafkan, dan itu tidak baik buat diri Mbak sendiri. Ya, di sini saya minta maaf tuh. Sebelumnya saya belum pernah ngerasain kayak orang-orang kayak gitu, saya belum pernah. Maksudnya orang seperti itu gimana? Mbak selama ini belum pernah posisi jatuh, belum pernah posisinya kekurangan, belum pernah posisinya kelaparan kan, Mbak? Iya, saya belum pernah emang. Saya selalu di atas. Di situ banyak harus Mbaknya tuh justru sebenarnya harus banyak bersyukur dan berbelas kasihan kepada saudaranya dalam keadaan kekurangan. Bagaimana Mbak berusaha untuk menyenangkan orang lain? Apa sedikit pun Mbak tidak punya kepikiran untuk itu? Ya udah, Mbak duduk aja, nggak apa-apa, duduk aja ya, bicara baik-baik. Mbak duduk. Saya juga minta maaf. Saya berharap janganlah kita menjadi hamba itu menyombongkan diri, ya tamak, mentang-mentang kita diberi rezeki yang banyak sehingga kita memperlakukan semena-mena kepada orang yang di bawah kita. Itu, Mbak ya. Saya minta maaf ya. Sebelumnya saya bilang banget.
kita sama-sama belajar. Saya bener-bener kecewa tadi lihat kejadian gitu, saya kecewa banget. Tapi saya nggak bisa ngomong lagi Bu, saya minta maaf. Gimana, maaf Pak? Ya, saya kembalikan kepada Umi karena sesama perempuan ini. Kalau saya memang keras sih, kalau ada yang seperti ini saya mau nggak mau ya itu saya dengan watak sifat yang keras. Tapi kalau masalah perempuan yang lebih. Ya, tadi saya berulang kali minta maaf dan tidak Mbak maafkan. Sekarang Mbak minta maaf. Umi nggak akan pikir panjang. Orang yang udah minta maaf ya udah. Intinya mari kita bareng-bareng belajar. Jangan diulangi lagi ya Mbak ya. Jangan mentang-mentang Mbak dikasih rezeki sama Allah terus mentang-mentang sama orang lain, mentang-mentang sama orang yang di bawah kita. Ya. Karena bisa jadi saat ini juga rezeki itu bisa diambil oleh Allah karena itu cuma titipan Mbak ya. Iya Bu. Ya mohon maaf, ini tadi saya sengaja ya menyelipkan kamera di belakang sana tersembunyi. Mohon maaf ya Mbak ya, karena memang ini biar menjadi pelajaran buat pelanggan-pelanggan di sini juga agar tidak mentang-mentang ya, kepada yang masuk ke sini yang akan menjadi pelanggan di sini khususnya kita bareng-bareng ya. Jadi saya juga minta maaf. Ini boleh ya kita tayangkan di YouTube kita ya, YouTube saya Umi Liva Official ya. Nggak masalah ya. Jadi kita bareng-bareng kita jaga saudara-saudara kita yang dalam keadaan posisi kekurangan. Kalau memang kita bisa membantu semampu kita, kita layaknya untuk membantu. Andai kata ada orang yang punya salah, orang itu udah minta maaf, maka kewajiban kita untuk memaafkan ya. Itu aja, mohon maaf ya. Saya mohon maaf dari Maafak dan juga saya ya. Mohon maaf sahabat Umi Liva Official, mungkin itu aja. Apabila memang ini semua ada hikmah yang bisa diambil, maka ambillah hikmah. Yang buruk datang dari Umi dan juga Mas Muafak, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.